Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Setiawan dari Prodi Hukum NIM 20MK003. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang HKI atau hak kekayaan intelektual yang ditugaskan oleh dosen kami atau dosen pengampun kami, yaitu Pak Hafiz Esa MH. Yang dimaksud hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual hak milik intelektual adalah padana yang bisa digunakan untuk intellectual property right atau geistiges Eigentum atau bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Ini adalah pertama kali HKI adalah Prikti yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dan pengertian yang mengisi isi bukunya. Istilah HKI terdiri dari kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, yang dialihkan oleh dibeli maupun dijual. Selanjutnya kita ke sejarah perkembangan sistem pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dari mana kita tahu awal masuknya HKI ke Indonesia? Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI ini di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai pelindungan HKI atau hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Pada itu, Undang-Undang Paten diterbitkan pada tahun 1910 dan berikutnya diterbitkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Sejak itulah Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak pada tahun 1888 dan dibangun dengan anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936 dengan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman itu penduduk Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945. Semua peraturan perundang-undang di bidang HK ini tersebut tetap berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dia tetap berlaku walaupun itu undang-undang Belanda, tapi kita terus menjalankan walaupun tidak sampai menyesatkan diri. Pada saat itulah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 seperti Undang-Undang Hak Cipta dan hak merek tetap berlaku. Namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda. Permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia. Sekarang zaman sekarang menurut zaman disebut Jakarta. Namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan dengan authority yang berada di Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten
yaitu pengumuman Menteri Kehakiman nomor J,55/41 yang mengatur tentang pengajuan sementara pemerintahan paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman nomor 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara pemerintah paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November sampai 1961. Penetapan untuk merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Ya, kita harus mengertilah. Kita harus meminta izin atau mengajukan surat izin seperti di Dirjen HKI untuk tidak diciptakan atau peniruan produk kita. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Industrial Property Stockholm Convention 1967 berdasarkan keputusan Presiden nomor 24/1979. Partisipasi Indonesia dalam konvensi pada saat itu belum penuh karena Indonesia membuat mengecuali reservasi terhadap sejumlah ketentuan, yaitu pasal 1 sampai dengan 12 dan pasal 28 ayat 1. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Hak cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Nah, gini sudah mengartikan kita pada tanggal 12 April tahun 1982 ini pemerintah mengesahkan undang-undang yang dulunya dibikin dalam undang-undang Belanda. Kita menggantikan hak cipta peninggalan Belanda untuk mengesahkan undang-undang hak cipta tahun 19 masuk untuk mendorong untuk melindungi pencipta, penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, inilah masuk awal dari perkembangan yang ada di Indonesia untuk bisa berkembang suatu kreatif atau sastra dari HKI. Pada tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus bidang HKI. Mulai keputusan nomor 34/1986. Tim ini dikenal sebagai tim Kepres 34. Tugas utama tim Kepres adalah mencakup menyusun kebijakan HKI, perancangan peraturan perundang-undang di bidang HKI, dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Pada tanggal 19 September pada tahun 1987 ini pemerintah Republik mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1982 tentang hak cipta. Sebagaimana kita ketahui, tahun yang zaman mengalami perubahan, semakin dalam peraturan undang-undang kita tetap menggunakan peraturan perundang-undang Belanda, tapi sejak zaman tanggal 12 ini perubahan perundang-undang diubah karena menjalani era zaman modern kita. Pada tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal HKI atau Hak Cipta, Paten, dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan ditugaskan
Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan Departemen Kehakiman. Selanjutnya materi kita akan masuk ke sejarahnya. Sejarah masuknya hak cipta ke Indonesia. Berawal dari sejarah masuknya hak cipta ke Indonesia secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak pada tahun 1880-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang mengenai pelindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Belanda mengundangkan undang-undang merek pada tahun 1885. Berikutnya mengesahkan undang-undang paten 1910 dan mengesahkan undang-undang hak cipta pada tahun 1912. Indonesia ini pada waktu itu masih bernama Netherlands. Netherlands Inggris telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 88 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914. Nah, itulah sejarahnya Indonesia itu berawal sejarah masuknya hak cipta ke Indonesia dari zaman Belanda ke Indonesia. Waktu itu dengan kita dijajah dengan Belanda, maka itulah perubahan dari peraturan undang-undang. Kita tetap menjalankan sesuai dengan undang-undang yang dulu, tapi waktu tanggal-tanggal itu sudah diubah mengikuti zaman modern. Selanjutnya kita apa artinya apa yang kita ketahui tentang HKI atau pengertian dari suatu hak cipta ini. Definisi dari secara umum hak cipta ini adalah hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Maksudnya ini adalah ini harus salah satu bagi ketentuan yang mempunyai izin atau menjaga hak cipta kita tidak bisa diubah-ubah atau tidak bisa ditiru dengan orang lain. Secara definisi hak cipta ini adalah hak cipta adalah suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip-prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dengan bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Lingkup hak cipta ini ciptaan ini harus yang dilindungi dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu contohnya seperti buku, program komputer, pewajahan, karya seni, karya tulis yang diterbitkan atau lagu atau musik. Itu adalah salah satu hak cipta yang tidak bisa ditiru karena sudah diizinkan atau sudah sudah diciptakan oleh penciptanya. Maka kalau kita harus meniru dalam copyright punya hak cipta orang itu tidak boleh seizin yang penciptanya. Selanjutnya apa sih fungsi hak cipta itu? Fungsi hak cipta itu merupakan pelindungan karya yang melekat secara abadi pada diri pencipta walaupun terjadi modifikasi ataupun pembeli terhadap karya. Nama dari pencipta harus tetap dicantumkan. Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Misalnya bayaran dari penjualan karya. Penting kita ketahui dalam hak cipta ini,
kita tidak boleh asal-asal untuk memotokopi atau copyright dalam cipta orang itu. Kita harus tanpa seizin pencipta, kita itu sudah melanggar. Karena apa? Kalau tidak karena kita harus punya izin. Tanpa orang sudah menjadikan wasiat kepada kita, baru kita bisa. Tapi kita ini belum, tanpa seizin kita tidak boleh. Bagaimana caranya? Kita harus ke Ditjen HKI, bisa mewujudkan suatu kreativitas atau keinginan kita lebih bisa berkembang. Tapi kita itu memotokopi cipta orang itu sudah melanggar, tidak bisa. Kita harus melapor, kita bisa bikin laporan untuk izin bikin hak cipta ke Kemenkumham seperti Ditjen HKI. Itulah tempat kita buat hak cipta kita bisa berkembang. Sebenarnya dalam HKI ini terdapat juga salah satu hak paten. Hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu merasakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakan. Inventor ini adalah seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensinya. Hak paten ini adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual haki yang diberikan oleh negara kepada individu atau lembaganya. Contohnya paten dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai seperti yang diajukan oleh kita kan bikin pesawat. Jadi sekian itu hak paten ini termasuk seperti tidak bisa termasuk dengan teknologi. Contohnya seperti yang diajukan oleh B.J. Habibie untuk menghitung letak pada sayap pesawat terbang, termasuk hak paten. Hak paten itu banyak, seperti hak paten di bidang keilmuan, di bidang bidang negara, software itu termasuk seperti teknologi. Itu yang termasuk mencakup paten itu teknologi. Di bidang proses mikroorganisme itu termasuk, itulah adalah hak paten. Hak paten itu melekat pada teknologi yang lebih mencakup di teknologi. Dan selanjutnya kita mengetahui apa sih fungsinya dari hak paten itu. Fungsi dari hak paten itu, fungsi informasi paten adalah monopoli yang tidak terbatas, merupakan kewajiban pemohon untuk mengungkapkan invensinya pada publik atau ide kita sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dari itu. Itulah fungsi dari hak paten mempunyai karya kita untuk bisa berkembang di seluruh dunia. Itulah untuk bisa sumber informasi kita. Ya, terima kasih. Cuman ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kita ini manusia, kita luput dari kesalahan. Karena orang pintar itu selalu berawal dari kesalahan, maka kita sering-sering belajar lebih menjalankan kegiatan apapun supaya kita bisa terbiasa untuk menemukan suatu di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita.